أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa, saya akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih seputar amalan sunnah sehari semalam ya. Kemarin alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan tentang amaliyah apa saja atau sunnah-sunnah apa saja yang bisa kita lakukan sebelum tidur ya. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan ditonton di video sebelumnya atau bisa dicek di link di pojok kanan atas ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu menghadirkan niat yang baik dalam setiap amalan atau perbuatan kita ya. I'lam ya rakallah, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya setiap amalan yang mubah. Nah ini ya, setiap amalan yang mubah itu berarti kalau kita kerjakan tidak mendapat pahala, kita tinggalkan juga tidak mendapat pahala ya. Jadi netral gitu ya, ada di tengah-tengah, tidak halal tidak haram tapi boleh ya. Nah seperti misalnya kita ini ya, tidur kan tidak berpahala ya, bukan ibadah. Makan itu bukan ibadah. Mencari rezeki, kalau mencari rezeki mungkin bagian ibadah, tapi hukum asalnya ini mubah ya, dan selainnya. Nah ini atau mencuci, kalau ibu-ibu ya, cuci piring, cuci baju, nyapu, dan seterusnya, pokoknya amalan-amalan yang bukan ibadah. Itu jika kita niatkan untuk taat, untuk taqarrub, ya mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan mendapatkan dengan sebab niat tersebut ya, ribuan kebaikan, 1000 atau ribuan kebaikan ya, dengan syarat kita menyertakan niat untuk taqarrub ya, atau niat yang ikhlas, niat yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang sangat populer ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya setiap amalan kita itu tergantung pada niatnya ya. Kalau niatnya baik ya, nanti kita akan mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Kalau niatnya buruk, ya mungkin bisa jadi dosa ya. Bisa jadi dosa. Misal di sini ada contoh tidurnya seorang muslim segera ya, atau tidur tidak terlalu malam ya, cepat-cepat tidur. Misalnya jam 8-an sudah tidur, untuk supaya bisa bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, atau untuk sholat subuh biar nggak kesiangan, maka si tidurnya tersebut itu bernilai ibadah ya, bukan ibadah tapi bernilai ibadah ya, berpahala, karena diniatkan kita tidur, atau tidur siang nih, tidur siang kan tidur ya gitu, bukan ibadah gitu ya. Tapi kalau diniatkan supaya nanti malam bisa bangun, nanti malam gak ngantuk, maka itu bisa menjadi ibadah. Makan, kita niatkan supaya sehat, supaya kuat badannya untuk melaksanakan ibadah, juga bisa bernilai ibadah, berpahala juga. Apalagi mencari rezeki ya, untuk menafkahi keluarga kita, anak istri kita, yang itu merupakan kewajiban kita, maka itu jelas akan berpahala. Termasuk juga amalan-amalan yang lain seperti ibu-ibu tadi mencuci piring, mencuci baju,
suami ya, bajunya dicuciin sama ibunya, suaminya sama istrinya. Maka kalau niatnya ikhlas, si ibu ini, si istri ini, insya Allah itu pun menjadi ladang pahala ya. Suami pulang kerja capek, nah si istri langsung menyiapkan minum misalnya. Suaminya sukanya teh manis misalnya atau sukanya kopi, langsung disiapin kopi misalnya. Dengan niat ikhlas untuk melayani suami, membahagiakan suami, maka istri pun mendapat pahala dari amalan hanya membuatkan kopi saja gitu ya. Masya Allah ya. Kalau kita mengandalkan amalan kita, ibadah kita, aduh kita kerepotan ya. Karena ibadah kita sebentar-sebentar ya. Sholat paling 15 menit lah sama persiapan. Sehari semalam 5 kali ya paling sejam gitu ya. Amalan lain baca Quran mungkin juga nggak lama-lama, paling mungkin maksimal 2 jam kita beribadah. Tapi kalau aktivitas harian kita yang mubah-mubah ini kita niatkan juga ibadah, mendekatkan diri kepada Allah tadi, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala kebaikan atas perbuatan yang sebetulnya bukan ibadah tersebut. Gitu ya. Termasuk sebaliknya tadi kita tidur cepat-cepat misalnya dari jam 8 sudah tidur biar nanti malam jam 1 kita bangun malam gitu ya. Tapi niatnya buat bobol rumah orang. Maka itu bisa menjadi dosa ya. Gitu. Tapi ada keterangan juga sih di keterangan yang lain katanya kalau niat kebaikan baru berniat saja kita sudah mendapatkan pahala. Kalau dilakukan si niat baik tersebut, maka kita akan mendapatkan lagi 10 pahala. Kalau niat buruk, katanya ini kemurahan Allah ya. Kalau kita belum lakukan, itu belum dicatat. Kalau kita lakukan niat buruk tersebut, itu dicatat 1 keburukan. Wallahu alam ya, itu kasih sayang Allah kepada kita. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Intinya, usahakan kita selalu ingat kepada Allah, selalu menghadirkan niat yang ikhlas, baik, disandarkan terus kepada Allah. Kita mau melakukan apapun, misalnya profesi kita tukang ojek, ya kita niatkan menafkahi atau memperjuangkan atau melaksanakan kewajiban kita menafkahi anak istri kita. Tadi ibu-ibu mencuci juga diniatkan untuk kebaikan, merawat rumah tangganya supaya bersih dan seterusnya. Insya Allah itu pun akan menjadi kebaikan. Dan hikmahnya lagi, kalau kita niatkan yang baik, maka itu insya Allah tidak akan capek gitu ya. Kita tidak akan ngegerutu gitu. Tapi kalau kita nggak ikhlas, maka mencari rezeki bapaknya itu sambil uring-uringan, ibunya di rumah, nyuci dan seterusnya, nyapu juga sambil uring-uringan ya, kalau nggak ikhlas. Jadi sekali lagi kita usahakan selalu menghadirkan niat yang baik dalam melakukan apapun. Ditambah lagi sabda Rasul, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kalau bisa setiap kita akan melakukan suatu hal yang baik, maka dimulai dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dengan kebiasaan tersebut itu akan mendatangkan keberkahan untuk setiap aktivitas kita. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.